Otorita Ibu Kota Nusantara IKN melaksanakan uji coba penerbangan taksi terbang di Bandara Aji Pangeran Tumenggung, APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur. Hal ini menjadi bukti komitmen pengembangan teknologi transportasi masa depan. Pesawat tanpa awak ini berhasil melakukan penerbangan selama sekitar 10 menit dengan ketinggian 50 meter dan kecepatan 50 km per jam. Ujar Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Berawi. Berawi mengungkapkan, uji coba ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan transportasi udara perkotaan yang efisien dan ramah lingkungan di Indonesia. Ia menyebut, IKN tak hanya fokus pada pengadaan, tapi juga pengembangan teknologi. Kami ingin menciptakan ekosistem inovasi yang terbuka, di mana berbagai pihak dapat berkolaborasi untuk mengembangkan teknologi taksi terbang, ujar Berawi. Otorita IKN telah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah kerjasama dengan Hyundai Motor Company dalam pengembangan prototipe taksi terbang. Pihak Otorita IKN berharap uji coba taksi terbang IKN ini dapat menjadi pemicu bagi pengembangan industri penerbangan sipil di Indonesia. Berawi optimis bahwa dalam 5 tahun ke depan, taksi terbang sudah dapat beroperasi secara komersial. Kami akan terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk memastikan keamanan dan kelayakan operasional taksi terbang. Selain itu, kami juga akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun regulasi mendukung pengembangan transportasi udara perkotaan, kata Berawi. IKN tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi. Berawi mengatakan bahwa IKN akan menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi di Indonesia. Pihak Otorita IKN membangun ekosistem inovasi yang mendukung tumbuhnya startup lokal yang bergerak di bidang teknologi transportasi udara. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal berkoordinasi dengan Lembaga Aviasi Internasional sebelum mengizinkan taksi terbang beroperasi di Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Lembaga tersebut adalah Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO) dan Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional International Air Transport Association atau IATA. Bisa saja kita operasionalkan di IKN, tapi bukan di titik-titik pusat dan sebagainya. Tapi kami akan koordinasi. Kita lagi apply atau tanya dengan ICAO maupun IATA apa yang menjadi regulasi secara internasional, kata Budi. Budi menyatakan operasional taksi terbang di IKN harus mengantongi izin terlebih dahulu dari lembaga tersebut. Sejauh ini, ICAO dan IATA belum mengeluarkan rekomendasi untuk mengizinkan operasional taksi terbang tanpa awak yang mengangkut penumpang. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti aturan internasional terkait hal itu karena ingin membuat IKN menjadi kota yang keamanannya terjamin. Kita biasanya melakukan semua kegiatan itu mengacu pada lembaga internasional aviasi. Jadi tanpa bermaksud mengatakan iya atau boleh, dua sandaran itu jadi pemikiran kita. Bagaimana taksi terbang itu bisa berfungsi di sini, kata Budi. Kendati demikian, ia mempersilahkan sejumlah pihak untuk melakukan uji coba secara teknis di Indonesia. Hyundai memang mengadakan uji coba di Samarinda. Kalau uji coba secara teknis, silakan saja, karena memang kan ilmiah. Jadi kita persilahkan. Ini uji coba yang ketiga yang diadakan di Indonesia.
Sementara itu, kereta Autonomous Rail Transit atau ART bakal mulai wirawiri di ibu kota negara Nusantara pada Agustus 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan, saat ini rolling stock atau gerbong-gerbong kereta ART sudah tiba dan akan dipasang di IKN. Kereta ART menjadi moda transportasi yang cukup unik. Meski ART berbentuk kereta api, namun tak berjalan di atas rel. Kereta ART berjalan di atas jalan biasa dengan jalur khusus. Saya lapor ke Presiden untuk ART rolling stock-nya sudah ada di Balikpapan. Akan uji coba insya Allah tanggal 5 Agustus. Beber Budi Karya usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Garuda Nusantara. Budi Karya mengatakan nantinya ada 2 rangkaian kereta dengan rangkaian masing-masing berisi 3 gerbong yang akan wirawiri di IKN Nusantara. Adapun rute yang akan dilewati mulai dari Sumbu Kebangsaan, Sumbu Barat hingga Sumbu Timur dengan waktu tunggu tiap pemberhentian hanya 5 menit. Jadi saat itu ada 2 transit masing-masing 3 kar akan berputar dari Sumbu Kebangsaan, Sumbu Barat, Sumbu Timur dengan headway 5 menit, papar Budi Karya. Kereta ART merupakan moda transportasi masa depan yang dipinjamkan oleh pihak Cina secara gratis untuk dijajal di IKN Nusantara. Pemerintah hanya perlu membangun jalur khusus ART dan marka-marka jalannya saja. ART akan dioperasikan gratis tanpa biaya. Namun hal itu berlaku hanya dari bulan Agustus hingga Desember 2024 saja di IKN Nusantara. Skema apa yang dilakukan dengan perusahaan Cina itu? Yaitu mereka memberikan layanan gratis kepada kita. Jadi kita berikan jalan yang sudah dikonstruksi OIKN dan juga PU dan membuat marka-marka free of charge selama Agustus sampai Desember 2024, kata Budi Karya. Setelah Desember, dia berharap pihak swasta yang mau mengadakan ART juga di IKN Nusantara. Pemerintah akan membantu operasionalnya dengan memberikan bantuan by the service dari anggaran Kementerian Perhubungan. Kita ingin juga bahwa ini berkelanjutan. Oleh karenanya, pemerintah sudah menyediakan APBN sebagai by the service. Nanti tidak mesti dari Cina lagi. Bisa saja perusahaan Indonesia bekerja sama dengan seseorang mengelola, kemudian pemerintah yang membiayai, kata Budi Karya Sumadi.